Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Udan Eka Rasyadi di mata kuliah Praktikum Videografi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat sequence baru ya teman-teman ya. Nah, untuk video sebelumnya kita udah membahas mengenal jendela-jendela utama, kemudian dan panel-panelnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga kemarin kita sempat membahas mengenai bagaimana cara import file gitu ya di project panel ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat sequence baru gitu ya teman-teman ya. Caranya sangat mudah dan bisa kalian ikuti. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita langsung mulai saja. Oke, kita siapkan dahulu videonya ya teman-teman. Bagi kalian yang masih belum ada videonya, silakan import terlebih dahulu. Nah, ini saya udah ada ya. Nah, jadi ada folder interviewnya dan yang folder b-rollnya ini. Nah, tips untuk membuat sequence baru. Kalau ini kan kita lihat ya, ini kan frame rate-nya sudah sama semua ya teman-teman ya. Nah, dan resolusinya juga udah sama. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat sequence baru, kita bisa menggunakan video yang sekiranya paling banyak gitu ya, dengan tipe video atau frame rate yang paling banyak gitu ya. Nah, terkadang kan kita punya ya file yang mungkin frame rate-nya beda gitu ya, kemudian resolusinya berbeda. Nah, itu teman-teman, ketika kita ingin membuat sequence baru ya, kita harus pakai yang paling banyak gitu ya, format yang paling banyak digunakan di project kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya untuk membuat sequence-nya ini ya, kita klik salah satu video gitu ya, klik tahan, kemudian kita drag ke sini. Ini ya gambarnya kertas ini ya yang ditekuk ini. Nah, kita klik drag, kemudian kita bawa ke sini hingga muncul plus ini teman-teman ya. Kemudian kita lepas. Nah, maka akan muncul timeline kita. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi video kita tadi udah masuk ke dalam timeline kita dan terlihat di program monitornya ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini setting sequence-nya itu udah sesuai dengan setting videonya. Nih, kita lihat, kita masuk sequence yang ada di atas ini ya, sequence, kemudian sequence setting. Nah, ini teman-teman, FPS-nya udah sama persis, kemudian frame size-nya juga udah pas gitu ya, udah sama. Jadi kita nggak perlu lagi mengubah-ubah. Tuh. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi usahakan ketika membuat sequence, pakailah video yang paling banyak digunakan gitu ya. Meskipun formatnya berbeda-beda, pilihlah yang formatnya paling banyak gitu ya. Jadi sequence akan lebih enak kita mengaturnya gitu ya. Nah, sekarang kita punya timeline. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah timeline kita. Nah, kita mulai dari yang peraturan yang paling basic ya. Apa sih timeline ini gitu ya? Kita punya video track di sini ya. Ada V1, V2, V3, ini adalah video track kita gitu. Kemudian ini adalah audio track kita. Nah, kita bisa ngedrag ya teman-teman ya. Dengan klik tahan, kita bisa memindah letak video kita mau ditaruh di track yang mana gitu ya. Begitu juga dengan audio. Nah, kita bisa taruh di track yang di sebelah mana. Atau semisal video kalian banyak, kalian pun juga bisa menambahkan track ya teman-teman. Caranya adalah klik video kita misal gitu ya,
Nah, kita bawa ke atas lagi seperti ini. Nah, otomatis track baru akan muncul. Begitu juga dengan yang audio. Kita bawa ke bawah ini ya, hingga ada simbolnya seperti itu. Kita lepas kliknya, nah otomatis track audio akan muncul juga. Seperti itu teman-teman. Kita kembalikan ke posisi awal. Nah, di sini kita punya time kita ya. Jadi ini menentukan panjang durasi dari video kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada garis ini ya, indikator. Ini adalah timeline indikator. Kita bisa klik dan drag seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah menentukan di frame mana kita mau berhenti gitu ya. Nah, kita juga bisa ngezoom ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara ngezoomnya? Nah, ini ya, di bawah ini ada slider ini ya teman-teman ya, ada bar ini, slider ini. Nah, kalau ingin kita zoom, maka kita lari ke sini, ke paling belakang ujung ini ya teman-teman. Kita klik tahan, kemudian kita geser ke kiri atau ke kanan untuk zoom out ya. Kalau mau ngezoom in berarti ke kiri, kalau mau memperbesar maka geser ke kanan. Seperti itu teman-teman caranya. Kita balikkan seperti normal, seperti biasa lagi. Atau kalian juga bisa menggunakan shortcut ya teman-teman di tombol keyboard kalian, yaitu menggunakan tombol minus dan plus. Nah, lokasinya yang ada di sebelah tombol backspace kalian ya teman-teman. Nah, itu bisa dengan minus adalah untuk zoom out, sedangkan plus itu untuk zoom in, memperbesar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu kan, gampang bukan untuk membuat sequence baru. Nah, bisa juga dengan cara kita klik langsung ya. Ini cara kedua untuk membuat sequence teman-teman ya. Jadi kita bisa klik langsung di sini. Kita pergi ke project panel ya teman-teman ya. Nah, yang di bawah sini. Kita klik. Nah, ini kita klik sequence ini teman-teman. Jadi kita klik terlebih dahulu ini, new item ini. Nah, pilih sequence. Nah, atau kita juga bisa masuk ke file ini ya, ke file, kemudian new. Nah, ini sequence ini ya. Atau shortcutnya kita juga bisa pakai Ctrl N. Nah, gitu teman-teman. Kita coba. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul jendela new sequence ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, ada sequence presets. Nah, di sequence presets ini ada bermacam-macam presets ya teman-teman di sini. Nah, ini adalah beberapa presets untuk beberapa tipe dari kamera gitu ya. Kemudian juga ada beberapa tipe untuk jenis syutingnya gitu ya. Mungkin kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal contoh kita ingin ambil yang preset untuk DSLR ini ya teman-teman ya, digital SLR. Nah, ini kita bisa pilih format resolusinya mau yang berapa. Nah, misal yang ini kalian juga bisa memilih FPS-nya juga gitu ya teman-teman ya. Yang 24, 25 atau yang 30, semisal seperti itu. Atau mungkin kalian juga ingin tipe kamera yang lain, misal apa ya, red ini ya. Nah, ini banyak sekali pilihannya teman-teman ya. Nah, terserah, bebas, disesuaikan dengan jenis kamera kalian. Nah, misal kita pilih yang ini ya teman-teman ya, DSLR, resolusinya 1080 dengan FPS-nya 30. Nah, sekarang kita masuk ke settings sini ya. Tab selanjutnya. Nah, di sini sudah otomatis akan menyesuaikan. Ini kalau mau
pakai preset silahkan, kalau mau manual juga silahkan gitu ya. Kita ubah FPS-nya, misal mungkin video-video kita menggunakan DSLR tapi FPS-nya adalah 60 misal kayak gitu ya. Kita tinggal ubah aja FPS-nya. Kemudian mungkin resolusinya bukan 1080 misal 720 gitu ya, berarti kita ganti aja frame size-nya 1280 misal gitu ya, dan horizontalnya 720 misal seperti itu. Nah, kemudian ini ada aspek rasionya, biarkan seperti ini aja teman-teman ya. Audionya juga sama, mungkin kalian mau ubah terserah, tapi defaultnya seperti ini. Nah ini juga ya, jadi kalian bisa mengubah video previewnya juga, format resolusinya gitu ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah penamaan sequence-nya gitu ya. Mau dikasih sequence apa, misal kita kasih dokumenter gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa. Nah jika sudah, kita naik lagi. Di sini ada tab selanjutnya ya teman-teman, ada tracks. Nah di tracks ini kita bisa melihat secara default tracknya itu ada 3 ya. Jadi video ada 3 track, kemudian audio juga ada 3 track. Misal kita ingin membuat project yang besar gitu ya, bisa kalian tambahkan di sini mau berapa track gitu ya. Jadi nanti V1, V2, V3 nya misal kalian mau bikin 5 tracks gitu ya, jadi nanti akan muncul sampai V5 gitu. Begitu juga dengan audionya teman-teman. Itu sangat gampang cara menambahkannya. Nah kalau udah bisa kita oke gitu ya teman-teman ya. Nah maka sequence-nya akan tampil seperti ini. Kita tinggal mendrag file audionya gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau muncul maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah ini adalah sequence kita yang kita barusan buat. Nah dengan FPS-nya seperti ini. Nah ini teman-teman ya, misal kita pakai timeline yang ini gitu ya, terus kemudian tipe video kita berbeda-beda. Nah kita coba masukkan, misal ini ya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah otomatis, maka akan muncul jendela peringatan mismatch ini ya teman-teman. Ini menandakan bahwa klip kita gitu ya tidak cocok dengan setting sequence kita tadi. Nah nih berarti ada 2 pilihan seperti ini ya, keep existing settings atau change sequence settings. Semisal kalian ingin tetap menggunakan format sequence yang seperti ini tadi ya, maka keep existing ini yang kita pilih ya. Kalau kita memilih yang change sequence settings, maka format sequence kita akan berubah mengikuti video yang kita inputkan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi semisal kalian ini ya tadi ya, misal saya praktekkan, misal video yang paling banyak adalah FPS-nya ini 24 ya teman-teman ya, 24 gitu. Kemudian kita juga punya file video yang 60 fps gitu. Nah ketika kita memasukkan video yang 60 fps tadi ke timeline kita gitu, maka otomatis kan akan muncul jendela warning seperti ini ya. Nah maka yang harus kalian pilih adalah yang keep existing settings gitu ya, karena yang 60 tadi yang minoritas istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ambil ini semua, kalau kalian pilih yang ini, pilihan yang ini, maka timeline yang tadi udah mengikuti FPS video-video kita yang paling banyak digunakan akan berubah menjadi 60 FPS tadi. Jadi gitu teman-teman tipsnya. Jadi usahakan menggunakan settings yang sama gitu ya, paling banyak digunakan, format video yang paling banyak digunakan, FPS yang banyak digunakan itu yang mana gitu. Jadi
Ketika kita memasukkan video yang di luar yang mayoritas atau mungkin memasukkan video yang minoritas gitu, maka otomatis akan muncul warning seperti ini. Lalu yang dipilih adalah yang keep existing settings ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, dengan begitu, nah ini ya sequence kita tetap, maka otomatis resolusinya akan berubah ya teman-teman ya. Jadi format kita tidak ikut berubah, tidak menyesuaikan dengan file videonya untuk sequence-nya gitu ya. Itu juga dengan frame-nya, FPS-nya ya teman-teman. Nah, FPS videonya tetap 24. Tuh. Kita lihat ya di sequence setting. Nah, di sini resolusinya 720 tidak berubah ya. Jadi tidak mengikuti video yang kita inputkan. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini kita belajar mengenai membuat sequence baru ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Oke, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.